Terus efisiensi pupuk itu jangan cuman urea. Petani kelompok tani itu sering begitu. Jadi rasio ideal pupuk itu unsur N P250 P205 K20 Mg0 sama dengan efisiensinya itu 3141. Jadi rasio idealnya yang seperti saya ceritakan seperti yang saya jelaskan tadi, contoh urea 2 karung, KCl harus 3/4 karung atau 1/4 karung. Terus di sini TSP 1 karung, Kiserit 1 karung. Jadi di sini juga ada catatan pupuk berimbang, kita dapat menghasilkan janjang yang besar dan minyak yang banyak. Terus di sini ada beberapa tips untuk menghemat pupuk. Jadi dari selain pupuk-pupuk tadi, kita masih punya beberapa tips lagi untuk mengurangi biaya pupuk tadi. Contohnya misalkan kita kekurangan dana untuk membeli pupuk, di sini kita punya sedikit banyaknya tips yang bisa kita berikan. Pertama itu analisa daun. Jadi analisa daun itu dicek di laboratorium setiap 2 tahun sekali. Kenapa kita harus cek ini setiap 2 tahun sekali? Itu supaya kita tahu unsur apa yang kurang di pupuk sawit kita tadi. Jangan sampai kita salah sasaran dan terjadilah losis yang seperti di awal slide tadi. Losis itu pembuangan pupuk yang sia-sia. Seharusnya contohnya kita yang membutuhkan pupuk urea yang mengandung unsur N, kita malah tabur pupuk KCl, itu kan terbuang sia-sia jadinya. Lalu di sini ada pupuk organik. Jadi pelepah dan janjang itu tidak dibuang sembarang di perkebunan kelapa sawit. Jadi pelepah dan janjang itu kita kembalikan lagi ke kebun sawit tadi, itu bisa mengirit sampai 30% pupuk KCl, lebih ke arah buah ya, KCL. Terus di gawangan mati itu tempat penempatan janjang kosong dan pelepah tadi itu. Jadi itu yang akan menjadi pupuk ke akar tadi. Karena di gawangan mati itu radiusnya masih 2 meter dari pokok sawit dan itu tempat akar aktif. Terus di sini kita ada juga perhitungan untuk untung dan rugi. Di sini ada contoh petani A dan petani B. Petani A pupuk berimbang yang dia memakai radius hektaran 195, 65, 325 dan 130 kg per hektar. Jadi ini yang pupuk urea, KCl, terus fosfat dan kiserit tadi itu magnesium tadi itu. Jadi di sini dia bisa menghasilkan 22 ton dengan pupuk berimbang tadi, sedangkan petani B hanya memakai pupuk urea 300 kg per hektar dan dia hanya menghasilkan 15 ton. Jadi selisih 7 ton per hektar itu sebanding dengan 17 juta per hektar. Jadi biaya pupuk